Halo, selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 1 September 2023, pukul 10 pagi, dengan tema Tabah Melangkah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Woro Indrias Dewi Tobing dari GKI Kebayoran Baru. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi secara onsite maupun melalui YouTube. Halo semuanya, nama saya Aristo. Di kepenatuan ini saya berada di bidang 5, organisasi dan pengembangan. Saya saat ini bekerja di Garuda Indonesia sebagai penerbang atau pilot. Jadi saya diajak Penatua mulai dari tahun 2021. Saya dulunya berpikir bahwa Penatua itu adalah suatu hal yang sangat eksklusif di gereja. Saya pikir saya nggak mampu mengatur waktunya, tapi setelah saya menjalani, Tuhan yang mampukan saya, Tuhan yang kasih waktu buat saya untuk melayani jemaat teman-teman sekalian. So, jangan tunggu lagi, join. Thank you. Dengan semakin baiknya kondisi pasca COVID, maka mulai bulan September 2023, saat pelayanan persembahan, kantong persembahan akan diedarkan kembali. Bagi umat yang memberikan persembahan secara tunai, amplop persembahan berwarna hijau dapat dimasukkan di kantong yang diedarkan. Amplop tersedia di meja penyambutan. Bagi umat yang memilih untuk memberikan persembahan secara non-tunai, persembahan dapat dilakukan melalui kris atau transfer ke rekening bank GKI Taman Aries. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Klinik Pratama Karya Kasih kembali dibuka mulai hari Senin 14 Agustus 2023 dengan jam praktek dimulai pukul 13 sampai dengan 17 dari hari Senin sampai Jumat. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah.
saudara-saudara, para anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita semua patut mengucap syukur di ulang tahun yang ke-35 GKI pada saat ini, kita mengalami berkat, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Pertama, situasi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan selesai, sehingga kita boleh melakukan aktivitas secara normal. Sekalipun situasi belum benar-benar pulih, kita menatap dengan pengharapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Pada hari ulang tahun GKI kali ini, pertukaran pelayan kebaktian secara tatap muka sudah bisa dilakukan kembali. Semoga kehadiran pendeta dari jemaat lain boleh berbagi cerita dan pengalaman untuk kebaikan pelayanan kita bersama. Kedua, kita juga bersyukur setelah melalui proses yang panjang, amandemen tata gereja dan tata laksana GKI telah diselesaikan dan diberlakukan mulai tanggal 27 Agustus 2023. Yang ketiga, kita bersyukur untuk beberapa bakal jemaat yang akan dilembagakan sebagai jemaat GKI pada tahun ini. Masih ada banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan, baik dalam ruang lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Marilah kita saling mendukung dalam doa dan bersinergi dalam karya. BPMS GKI beserta seluruh badan pelayanan sinode GKI memohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI agar kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang kami emban. Selamat ulang tahun yang ke-35 Gereja Kristen Indonesia. Kiranya Allah Trinitas senantiasa menolong dan memberkati GKI, serta menjadikan GKI sebagai gereja yang misioner untuk menghadirkan kebaikan dan berkat bagi Indonesia, bahkan dunia. Mazmur 95 ayat 1-3 menyatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Maka dari itu mari kita tinggikan Tuhan kita. Mari tinggikan Tuhan.
Kudus. Dan di dalam namanya lah kita diampuni, diselamatkan, serta dipanggil menjadi tubuhnya sebagai gereja. Mari saudara kita berdiri, kita mau menyanyikan nyanyian baru baginya, bersorak-sorai bagi Raja Tuhan kita. Mari kita boleh sambil bertepuk tangan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kaum perempuan, mari kita puji Dia. Wahai mentari, wahai bulan. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia. Yang laki-laki. wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Bersama-sama bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai Raja, Raja dan Pembesar di bumi yang memerintah dunia. Silakan laki-laki. Karuna anak terang yang tua dan yang muda, ucap syukur pada Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bait yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga. Nyanyikan haleluya. Dengan semangat bersorak-sorai, sorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Shalom. Terima kasih, hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ulang tahun GKI. Sebagai bagian dari GKI, tak salah ya, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Boleh mungkin diberikan selamat ulang tahun untuk yang di sebelah kiri kanan ya, sama-sama GKI loh. Dan di hari ulang tahun GKI yang kita rayakan hari ini adalah ulang tahun penyatuan GKI. 35 tahun yang lalu, 3 sinode gereja yaitu GKI Jabar, Jatim dan juga GKI Jateng berkomitmen untuk menjadi satu sinode gereja. Berderap bersama menjadi persekutuan yang utuh demi mewujudkan misi kerajaan Allah. Ya, salah satunya pada hari ini kita merayakannya dengan mengikuti pertukaran pelayan firman sesinode GKI. Ya, hari ini kita kedatangan tamu dari GKI Wonosobo, yaitu Bapak Obaja Nathanael. Selamat sore Pak Obaja, selamat datang di Jakarta, selamat datang juga di GKI Taman Aries. Selamat berbakti dan melayani bersama Pak. Ya, dan gereja pendeta kita hari ini bertukar ke gereja GKI Manyar Surabaya. Pak Rinto dan Pak Hiskia melayani di sana yang adalah sinode dari GKI Jatim. Dan inilah indahnya persekutuan, saudara, kita saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain untuk mengerjakan misi kerajaan Allah. Namun kadang keberagaman malah menjadi sumber perpecahan. Perbedaan yang semestinya menjadi warna-warni yang indah
malah menjadi ajang untuk saling menonjolkan diri, merendahkan mereka yang berbeda. Marilah kita merenungkannya dan mengakuinya di dalam doa. Ya Allah Trinitas, Allah persekutuan, selaku umat-Mu kami memahami dan menyadari tugas dan panggilan kami sebagai gereja. Namun demikian kami mengakui bahwa kerap kali kami kurang sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan panggilan itu. Engkau ingin kami hadir sebagai persekutuan yang misioner, yang merangkul dunia dengan cinta-Mu. Namun demikian persekutuan kami seringkali menjadi eksklusif, bahkan kadang diwarnai oleh ketidakharmonisan. Perbedaan yang harusnya kami terima sebagai sebuah kekayaan, kadang kami jadikan sumber perselisihan. Keberagaman yang harusnya dapat membentuk harmoni yang indah, kadang kami jadikan alasan untuk enggan melangkah. Alih-alih menyediakan telinga untuk mendengar, kami lebih suka melontarkan perkataan yang menyakitkan. Alih-alih menjadi sahabat yang saling menguatkan, kami kerap memilih untuk memojokkan mereka yang berseberangan. Ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah kami hati yang penuh cinta seperti-Mu, agar kami dimampukan menjadi duta-duta kasih-Mu yang senantiasa membagikan cinta dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu,
Tuhan kita, bahwa pengampunannya nyata. Mari kita berdiri dan membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kiranya damai dan pengampunan Kristus menyertai kita semua. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, semoga kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat dan bersukacita. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dengan hidup damai, kita pun bisa memelihara persekutuan. Dan kasih Allah lah yang menjadi pengikatnya. Kita pujikan bersama kasih Allah pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh doa Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyi. Mari kita bernyanyilah. Mari nikmati kasih-Nya. Mari gandengkan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami dan keterbatasan kami. Saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami agar kami bisa mengerti, mengingat, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami agar kami bisa menyatakan firman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Yesus Kristus bacaan Alkitab kita hari ini
diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Bapak Ibu masih bisa tetap mengikuti dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walau banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Kok kayaknya lemes sore ini ya? Sudah makan belum tadi? Belum? Waduh, kok bisa belum makan? Sekali lagi ya, tapi kalau di GKI Wonosobo Bapak Ibu, ada jawaban yang khas. Jadi setiap saya menyapa Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, selamat sore semuanya. Lalu Bapak Ibu dan teman-teman bisa menjawab, sore-sore semangat. Wah gitu ya, supaya kita semangat mau mendengarkan firman Tuhan itu harus semangat. Karena kalau baru mulai aja udah lemes, biasanya tengah-tengah itu bablas nanti Bapak Ibu. Nah jawabannya itu ya, sore-sore semangat. Tapi tangannya sambil dikepal, ke atas saja jangan ke depan ya, nanti nunyul temennya. Nah, sekali lagi ya coba kita tes. Selamat sore semuanya. Baru yang sebelah sini yang ada suaranya, yang belakang itu belum. Sekali lagi, selamat sore semuanya. Sore semangat. Iya, luar biasa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau sudah kenal tolong disayang ya. Nah, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Obaja Nathanael. Sekarang saya melayani di GKI Wonosobo, Jawa Tengah. Ada yang pernah ke Wonosobo? Atau ada yang warga Wonosobo di sini? Wah,
Pernah ke Wonosobo ya Bapak Ibu? Jadi Wonosobo itu adalah sebuah kabupaten yang menjadi perlintasan kalau Bapak Ibu sekalian mau berwisata ke daerah Dieng. Kalau mau ke daerah Dieng, berwisatalah di pertengahan tahun sekitar bulan-bulan Juli atau Agustus. Karena itu lagi dingin-dinginnya Bapak Ibu. Dan ada festival seperti pemotongan rambut gimbal dan lain sebagainya. Kalau di Diengnya itu di bulan-bulan ini suhunya itu berkisar minus 5 Bapak Ibu derajat Celcius. Kalau di kotanya, di tengah kotanya, kalau malam itu bisa 15, 16 derajat, bahkan bisa lebih rendah. Jadi kalau di Wonosobo itu tidak perlu AC Bapak Ibu ya. Nah nggak perlu AC sudah jaketan, sudah kedinginan. Nah lalu Bapak Ibu saya juga membawa pesan dari Jemaat GKI Wonosobo. Apa itu pesannya? Nah bisa minta tolong ditampilkan di slide-nya. Nah jadi saya membawa pesan, ada salam dari segenap warga jemaat dan juga majelis jemaat GKI Wonosobo untuk Bapak Ibu, warga jemaat dan juga majelis jemaat di GKI Taman Aries ini. Kalau kami jumlah penatuannya saat ini ada 24 Bapak Ibu, anggota jemaatnya yang terdaftar itu ada sekitar 900-an dengan 4 bakal jemaat. Nah bakal jemaat kami itu banyak, tapi pendetanya cuma 1, saya sendiri pendetanya. Lalu Bapak Ibu kalau saya juga aslinya gak jauh-jauh, aslinya saya itu dari Tangerang. Nah saya aslinya malah Tangerang lalu melayani di Wonosobo. Nah itu aslinya saya malah Tangerang, jadi kesini sekalian saya pulang kampung Bapak Ibu ke Tangerang. Kalau saya dulu kuliahnya di STT Jakarta, bareng dengan pendeta Hizkia, satu angkatan di bawahnya, lalu juga pendeta Rinto dari STT Jakarta juga. Kalau sekolahnya dari SD, SMP, SMA itu di Penabur Gading Serpong. Ada yang warga Penabur di sini? Oh ada yang sekolah di Penabur, Penabur juga. Penaburnya Gading Serpong. Ada yang dari Gading Serpong juga? Gak ada ya? Ah ya, saya dulu dari GS Bapak Ibu, anak penabur GS. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah GKI sebagai gereja persekutuan yang misioner. Ada yang masih ingat kita merayakan ulang tahun penyatuan GKI yang keberapa? 35. Nah, jadi 35 tahun GKI bersatu. Sebelumnya belum bersatu Bapak Ibu. Padahal GKI itu berdirinya sudah lama sebenarnya. Lalu disatukan menjadi satu sinode am itu pada tahun 1988. Nah, jadi dulunya terbagi menjadi 3 sinode. GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, GKI Jawa Timur. Lalu disatukan menjadi satu sinode am dan menjadi sinode GKI yang menyatu dan juga menjalankan misi Allah bersama-sama. Lalu misi apa yang ingin kita wujudkan di momen ulang tahun ini? Kita akan sama-sama membahasnya melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Nah, kalau kita melihat nasihat Paulus, Bapak Ibu, ayat ini biasanya sering sekali digunakan sebagai ayat pengantar persembahan. Nah, persembahan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Lalu apalagi Paulus juga berbicara tentang satu tubuh. Maksudnya apa sih, tujuannya apa sih? Jadi yang pertama harus kita lihat adalah tentang konsep tubuh yang dimaksud oleh Paulus. Jadi ternyata Paulus ini ingin menjelaskan melalui satu kata, Paulus ingin menjelaskan tentang 2 konsep. Yang pertama tubuh sebagai personal. Paulus ingin mengajak kita secara personal sebagai umat Allah untuk mau memberikan diri kita, mempersembahkan diri seutuhnya untuk Tuhan. Karena Kristus sendiri telah mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, lalu kita memberikan diri kita seutuhnya untuk melayani Tuhan atau berkarya bersama dengan Tuhan sebagai wujud syukur kita
dan sebagai wujud penghayatan iman kita bersama Bapak Ibu. Lalu Paulus juga merujuk kepada komunal. Komunal itu artinya apa? Komunal itu kita bersama. Dalam satu ruangan ini, dalam satu gereja ini, nah ini kita disebut dengan persekutuan atau komunal. Nah secara komunal, Paulus ingin mengajak kita untuk bersama-sama bersatu dalam sebuah persekutuan. Kita adalah anggotanya, lalu kita menjalankan tugas karya kita masing-masing. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak hanya tinggal diam Bapak Ibu. Jangan hanya mau dapat berkatnya aja, tapi berkaryanya nggak mau. Kadang kita seperti itu ya, ada yang kalau ke gereja ya udahlah yang penting persembahan udah selesai dapat berkat puji Tuhan. Tapi ada yang sudah menyadari bahwa ketika kita datang ke gereja, kita tidak hanya sekedar jadi penonton atau jadi sekedar pelihat yang menyaksikan kebaktian, tidak. Tapi sebenarnya kita diajak untuk ikut bersama-sama terlibat di dalam pelayanan. Karena kita semua masing-masing dari kita sudah diperlengkapi dengan karunia dari Tuhan supaya kita bisa melayani. Jadi kita semua ini sebenarnya diberikan karunia oleh Tuhan Bapak Ibu. Jangan merasa, aduh aku kayaknya gak punya bakat apa-apa deh untuk melayani. Udahlah gak usah melayani lah. Aduh kayaknya aku gak bisa nyanyi deh. Tepuk tangan aja fales, disuruh nyanyi. Jangan berpikir seperti itu. Selain nyanyi kita juga bisa berbuat yang lain. Di gereja ini saya yakin dan saya percaya ada banyak lahan pelayanan, ladang pelayanan yang bisa kita tekuni. Nah, ada beberapa kata-kata kunci yang bisa kita lihat dari tulisan atau surat Paulus ini. Yang pertama tentang serupa dengan dunia. Maksud Paulus adalah bukan berarti ketika kita menjadi gereja yang eksklusif lalu harus beda dari dunia, tidak boleh mengikuti hal-hal yang duniawi, bukan berarti begitu Bapak Ibu. Kalau kita memahami kata-kata Paulus tentang tidak menjadi serupa dengan dunia ini secara harfiah, mungkin sekarang di gedung gereja kita ini nggak ada yang namanya lampu, nggak ada yang namanya proyektor. Mungkin sekarang gereja kita masih pakai lilin Bapak Ibu ya, Alkitabnya masih gulungan, nggak ada yang buka-buka HP. Maksud Paulus itu bukan seperti itu. Tapi pada saat itu, pada zaman itu, dunia itu dipenuhi dengan berbagai macam kekacauan. Banyak hal-hal yang tidak baik yang berada di sekitar pengikut Kristus. Maksud dari Paulus adalah jangan sampai kita sebagai persekutuan tubuh Kristus ikut-ikutan hal yang tidak baik. Justru kita harus membuat dunia menjadi baik. Kita harus tetap berpusat kepada Allah. Implementasinya kalau untuk zaman sekarang itu apa? Nah Bapak Ibu, zaman itu kan sudah semakin maju ya. Apalagi anak muda zaman sekarang itu sudah maju-maju banget. Kadang kita yang range usianya gak begitu jauh aja mengikuti anak-anak zaman sekarang itu udah bingung, udah keteteran. Kok anak muda zaman sekarang udah ngerti ini, udah ngerti itu. Bahkan sekarang udah ada AI dan segala macamnya. Bahkan anak balita aja sekarang dikasih pegang HP udah bisa buka sendiri Bapak Ibu. Ini kan sebuah bentuk perkembangan zaman, kemajuan zaman. Gereja berada di tengah-tengah itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia artinya apa? Kalau gereja dikuasai oleh teknologi atau dikuasai oleh kemajuan zaman, itu adalah salah. Tapi kalau gereja memanfaatkan teknologi untuk pelayanan, itu baru benar. Sebagai contoh lagi Bapak Ibu, sekarang kan udah ada atau lagi booming isu-isu AI. Bapak Ibu tahu AI? Nah, jadi AI itu sudah digunakan dalam banyak bidang pekerjaan, bahkan pelayanan. Coba bayangkan, kalau gereja dikuasai oleh AI, mungkin yang hadir di hadapan saya bukan fisik Bapak Ibu lagi,
Tapi bisa aja nanti kalau gereja misal ya sampai dikuasai AI, bisa aja yang hadir itu cuma misal HP-nya Bapak Ibu, nanti cuma hadir di sini cuma wajahnya Bapak Ibu lagi di rumah. Kemarin waktu pandemi kita juga sempat seperti itu ya. Bahkan sampai sekarang juga masih ada yang terbawa-bawa. Dulu waktu pandemi kita ibadahnya melalui streaming, live streaming dan lain sebagainya, pertemuan melalui Zoom. Bahkan absen pun sekarang enak Bapak Ibu, bisa di kolom komentar, hadir, saya hadir. Absennya seperti itu, bahkan di beberapa gereja juga ada yang seperti itu, absennya di kolom komentar atau di WA grup jemaat, saya hadir udah nonton. Wah, di foto ini loh saya sudah ikut kebaktian. Padahal pas di foto aja bajunya bagus, habis itu lanjut masak lagi, lanjut tiduran lagi ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud dari Paulus adalah jangan sampai gereja justru dikuasai oleh perkembangan zaman. Justru di dalam perkembangan zaman ini gereja tetap harus menunjukkan kehadiran Kristus dan membuat dunia menjadi baik. Itulah tugas dari gereja yang dimaksud oleh Paulus. Lalu Paulus juga mengatakan tentang satu tubuh banyak anggota. Seperti sekarang kita di GKI Taman Aries ini. Di GKI Taman Aries anggota jemaatnya ada berapa ya Pak kalau terdaftar jumlahnya Bu? 1000 berapa? Yang terdaftar 1200 tapi yang aktif 900. Oh. Yang terdaftar 1200-an tapi yang aktif 900, itu masih banyak. Bapak Ibu, masih lumayan banyak. Lalu yang terlibat menjadi pelayan di gereja, pelayan ibadah atau lain sebagainya, berapa orang kira-kira? Berapa orang? Kadang hanya ada beberapa. Atau bahkan tugasnya seminggu 1 kali hari Minggu, 3 kali kebaktian tugas lagi. Dia lagi. Yang jadi penatua misalnya, dari sekitar 30 berapa Bu penatuanya? 33. Nah jumlah penatuanya 33. Kadang sudah turun dari jabatan penatuanya, 1 tahun istirahat, tahun depan naik lagi dia lagi. Nah habis itu dia lagi, begitu aja kadang-kadang sampai tua Bapak Ibu. Makanya sebutannya penatua ya, penat sampai tua katanya. Mudah-mudahan penatua di sini tidak penat sampai tua ya Bapak Ibu. Nah maksud dari Paulus adalah kita ini anggotanya banyak loh. GKI Taman Aries ini anggotanya banyak loh. Dari sekitar 1000 orang anggota GKI Taman Aries dan 900 yang terlihat aktif atau hadir di dalam ibadah. Dari 900 orang ini, 900 orang ini mau ambil bagian apa di dalam pelayanan? Terutama kalau yang saat ini kita bahas di dalam pelayanan gerejawi ya Bapak Ibu. Sebagai contoh, sebagai pelayan gerejawi aja, 900 orang ini kita mau terlibat apa nih? Coba bayangkan kalau 900 orang ini terlibat dalam pelayanan gerejawi, kita tidak hanya bisa sekedar melayani di dalam, tapi pelayanan keluar itu justru banyak sekali yang bisa kita lakukan oleh 900 orang ini. Coba kita bayangkan 900 orang melayani, itu adalah hal yang luar biasa sekali toh. Nah Bapak Ibu, lalu juga Paulus menyampaikan tentang karunia. Kita semua diperlengkapi dengan karunia, ada yang karunianya menyanyi, ada yang karunianya bermain musik, ada yang karunianya tepuk-tepuk tangan, ada yang karunianya senyum-senyum aja. Macam-macam karunia kita sebenarnya Bapak Ibu. Lalu mau kita gunakan untuk apa karunia Tuhan itu? Tuhan memberikan kita karunia supaya kita bisa berkarya. Paulus menggunakan gambaran tubuh. Tubuh kita ini kan anggotanya banyak ya Bapak Ibu. Bahkan kalau anatomi tubuh kita itu jelimet sekali. Coba bayangkan seandainya mulut kita ini dia punya pikiran misal ya. Mulut berpikir, wah masa gue cuma ngomong doang sih.
pengen denger, pengen ngeliat, coba bayangkan. Di mulut ini bisa denger juga, bisa lihat juga, muka kita isinya cuma mulut doang. Indah enggak? Enggak kan? Coba bayangkan kalau misalnya hidung kita ini juga pengen lihat, pengen denger, pengen ngomong. Ya udah, satu muka ini isinya hidung semua. Bagus enggak kira-kira mukanya? Kurang ya. Makanya Tuhan membuat anggota tubuh kita itu sedemikian rupa supaya semua memiliki fungsi masing-masing sehingga semua bisa bekerja dan kita bisa hidup dan juga melakukan sesuatu. Nah, itulah fungsi dari karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya saya tanyakan sekarang sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua, karunia apa yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman gunakan untuk pelayanan? Kira-kira karunia di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Ada enggak karunianya? Bapak Ibu merasa dikaruniai oleh Tuhan? Merasa enggak? Diam semua kayaknya enggak ada karunianya ini. Bapak Ibu merasa diberkati Tuhan enggak? Diberkati ya? Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kalau tadi saya di remaja, lucu-lucu karunianya mereka. Ada yang karunianya, wah saya cuma bisa senyum-senyum Pak. Senyum-senyum, ya udah jadi asyir, kalau senyum-senyum kan senyum terus. Iya kan? Wah saya karunianya cuma bisa memeriksa tayangan LCD Pak. Ya udah di multimedia. Saya karunianya cuma tepuk tangan. Ya udah jadi song leader. Kita bisa Bapak Ibu, selama kita mau. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja? Tugas kita, misi kita itu apa? Nah, di tata gereja, sebelum tata gereja yang baru ini mulai diterapkan ya Bapak Ibu, sebenarnya sudah mulai disosialisasikan. Nah, lalu di mukadimah di dalam tata gereja kita isinya apa? Dengan demikian, gereja sebagai umat yang baru merupakan kesatuan organis yang bertumbuh serta membawa janji pembebasan manusia dan dunia dari dosa. Gereja memang terikat pada ruang dan waktu sebagai suatu kenyataan historis di dunia. Namun, justru karena seluruh keberadaannya mengarah kepada penggenapan karya penyelamatan Allah itu, gereja dipanggil dan diutus oleh Allah untuk apa? Berperan serta dalam pemberlakuan rencana dan karya penyelamatan Allah bagi dunia. Jadi GKI memahami identitas dirinya atau misi dirinya sebagai gereja persekutuan yang bertujuan untuk menyatakan misi Allah, menghadirkan keselamatan bagi dunia ini. Itu adalah misi kita sebagai gereja. Nah, kita sebagai bagian dari tubuh Allah, tubuh Kristus, kita harus bertindak untuk mewujudkan misi ini. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Di dalam maupun di luar gereja. Dan bersyukurnya kita klinik sudah mulai buka ya Bapak Ibu. Nah, itu juga merupakan salah satu wujud karya kita untuk menyatakan kehadiran Allah di dunia ini melalui pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu bisa kita lakukan. Kalau di GKI Wonosobo, ini contoh ya Bapak Ibu, di GKI Wonosobo itu kita setiap momen ulang tahun gereja di bulan keluarga maupun ada momen ulang tahun sekolah minggu, ulang tahun komisi usia lanjut, banyak ulang tahunnya GKI Wonosobo Bapak Ibu. Nah, di setiap momen-momen itu kita biasanya selalu melakukan pengobatan gratis. Selain pengobatan gratis apa? Donor darah. Selain donor darah apa? Kami itu punya 4 bajem Bapak Ibu, bakal jemaat. Yang paling jauh itu jaraknya sekitar 1,5 jam dari kota, dari pusat gereja induknya. Nah, biasanya kami
mengumpulkan pakaian-pakaian yang layak pakai, lalu memberikan donasi atau sumbangan untuk warga di desa. Atau misal kami melakukan atau mengadakan pasar murah. Nah, melalui kegiatan itu hasilnya apa? Hasilnya gereja menjadi bisa diterima oleh warga setempat yang tadinya bahkan tidak bisa menerima gereja. Dulu Bajem kami itu sempat dibakar Bapak Ibu. Awal-awal berdirinya Bakal Jemaat GKI Wonosobo sempat dibakar. Tapi seiring berjalannya waktu justru sekarang gereja berperan penting di dalam lingkungan masyarakat. Kalau ada yang hajatan, biasanya warga gereja juga diundang, bahkan terlibat membantu. Kalau yang hajatan itu warga muslim misalnya, warga gereja ikut masak, ikut jadi penerima tamu dan lain sebagainya. Kalau gereja yang punya hajatan, yang masak itu siapa? Warga-warga muslim yang ada di sekitar kami Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu wujud menyatakan misi Allah juga. Dan saya yakin GKI Taman Aries juga punya berbagai macam potensi yang bisa kita wujudkan. Dan terakhir Bapak Ibu, di perayaan atau peringatan 35 tahun penyatuan GKI ini, mari sama-sama kita mengingat bahwa kita ini punya misi loh untuk menyatakan kehadiran Allah. Lalu kita juga dipercayai oleh Tuhan menjadi satu tubuh di dalam Kristus dan kita harus berkarya. Ini sebuah keharusan ya Bapak Ibu. Kita harus berkarya. Nah, mari sama-sama kita berkarya untuk mewujudkan misi Allah di dalam persekutuan yang erat. Bapak Ibu punya banyak karunia yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Jangan merasa kita tidak bisa apa-apa. Justru kita sekarang harus bertindak. Dan di 35 tahun penyatuan GKI ini, GKI ingin mengajak kita semua untuk bergerak, untuk bangkit bersama-sama setelah pandemi ini. Mari kita wujudkan karya kita. Kalau kemarin yang melayani masih sedikit, ayo sama-sama sekarang kita melayani. Gak usah ditunjuk-tunjuk lagi, kita yang mengajukan diri. Jadi penatua, kalau cari penatua itu susah, sekarang ayo begitu. Didatangi oleh penatuanya, Pak mau jadi penatua, oke siap. Wah kan enak ya kalau gitu ya jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu siap melayani Tuhan? Siap melayani Tuhan? Wah yang siap yang nyanyi doang tadi. Yang lain siap melayani Tuhan Bapak Ibu? Siap ya? Kalau sudah siap mari sama-sama kita mewujudkan karya keselamatan Allah di dunia ini melalui pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gereja ada di tengah dunia karena ada misi Allah yang hendak diwujudkan. Maka ketika GKI menyatakan komitmennya untuk bersatu 35 tahun yang lalu, itu juga terjadi karena ada misi kerajaan Allah yang mau dikerjakan bersama-sama agar dampaknya lebih luas dan lebih besar. Karena itu mari kita pelihara persekutuan ini dan dengan berdiri kita nyatakan komitmen untuk terus berderap satu. Kasih
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat GKI terkasih, salam sejahtera. GKI memahami bahwa sebuah tata gereja dan tata laksana harus dapat diubah karena perubahan-perubahan yang terjadi pada gereja dan konteks keberadaannya. Untuk itu, Majelis Sinode GKI dalam persidangannya yang ke-18 tahun 2014 menugasi BPMS untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap tata gereja dan tata laksana GKI edisi tahun 2009. BPMS kemudian membentuk dan mengangkat Komisi Tata Gereja GKI dengan tugas mempersiapkan draft amandemen tata gereja dan tata laksana GKI berdasarkan masukan-masukan dari semua ruang lingkup GKI. Majelis Sinode GKI di dalam persidangannya yang ke-20 tahun 2018 menerima dan mengesahkan mukadimah tata gereja dan penjelasannya, tata dasar dan penjelasannya. Sementara bagian tata laksana GKI yang paling banyak isinya baru dapat disahkan di dalam persidangan ke-22 Majelis Sinode GKI tahun 2022. Namun, belum dapat diberlakukan karena masih harus dilakukan penyempurnaan pengkalimatan sehingga disepakati untuk diberlakukan pada momen hari ulang tahun ke-35 GKI tahun ini. Hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, dengan mengucap syukur atas pimpinan Tuhan Sang Kepala Gereja, Tata Gereja dan Tata Laksana GKI tahun 2023 dinyatakan resmi berlaku di seluruh ruang lingkup GKI. Tata Gereja dan Tata Laksana GKI ini merupakan kristalisasi pergumulan GKI dalam menundukkan diri pada kehendak Allah. Maka mari kita manfaatkan dengan penuh tanggung jawab agar GKI makin mampu memilih hal yang benar dan melakukan dengan cara yang benar peran sertanya dalam mengemban misi Allah. Selamat ulang tahun GKI, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas karunia Tuhan bagi setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun setiap kami sebagai anggota dari gereja-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk mau ikut terlibat, berkarya dan melayani bersama dengan Tuhan. Pergunakanlah kami karena kami ingin mempersembahkan diri kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami menjelang tahun pemilu, kiranya Tuhan yang menjaga agar bangsa kami ini tetap aman dan juga kondusif. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja-Mu di GKI Taman Aries ini. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau juga yang memampukan kami untuk bisa melayani Tuhan dan mewujudkan keselamatan bagi dunia ini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi klinik karya kasih
yang sudah dapat dibuka kembali dan izin sudah didapatkan. Kiranya Tuhan yang memampukan klinik ini dan juga memampukan kami untuk bisa memberikan pertolongan bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan atau pengobatan. Kami juga mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi Gereja Kristen Indonesia yang merayakan 35 tahun penyatuan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kami sebagai GKI agar kami bisa benar-benar hadir di tengah-tengah dunia untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan rutin di GKI Taman Aries ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap persekutuan kami, mulai dari GIG, GIC, usia lanjut atau usinda, kiranya Tuhan menyertai, begitu juga dengan setiap badan-badan pelayanan, kiranya Tuhan memampukan dan juga menyertai badan-badan pelayanan ini untuk bisa membangun jemaat dan juga memberikan atau menyatakan kehadiran Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap kami atau orang-orang atau saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, setiap orang yang saat ini tengah merasa putus asa atau kehilangan harapan, untuk setiap keluarga yang tengah merindukan keharmonisan atau kerukunan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam pergumulan kami, dan Engkau juga memampukan kami untuk bisa melewati setiap pergumulan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, hari ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Marilah kita wujudkan ungkapan syukur itu dengan memberikan persembahan yang terbaik dengan segenap hati. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Hai makhluk alam semesta. Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, bersama dengan segenap ciptaan kami memuji-Mu atas karunia yang Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Saat ini kami membawa persembahan yang tidak lain asalnya juga daripada-Mu ya Bapa. Kiranya kuduskanlah persembahan ini
agar dapat dipergunakan oleh gerejamu untuk mewujudkan misi kerajaan Allah di tengah dunia ini yang membawa kebaikan dan pemulihan bagi segenap ciptaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita atau kebaktian kita di tempat ini saat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai justru ketika kita keluar dari tempat ini. Tuhan menjadikan kita sebagai anggota tubuhnya, dan sekarang marilah kita menyediakan diri kita untuk mau berkarya, melayani bersama dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Kini pergilah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya terpanggil dari bangsa seluruh dunia. Manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Dilanda perpecahan dan paham yang sesat, jemaat dirasakan tekanan yang berat. Roh Kudus menyerukan, berapa-lapakah, akhirnya malam duka digantikan terang. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Namun setelah ini kami persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk menikmati sedikit hidangan yang ada di depan ruang ibadah ini sambil beramah tamah. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat ulang tahun GKI, dan Tuhan Yesus memberkati.